Tim anggaran pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan bersama Badan Anggaran DPRD Kabupaten Timur Tengah Selatan sepakat mengalokasikan anggaran sebesar 33 miliar 500 juta rupiah bagi upaya penanggulangan wabah COVID-19 di wilayah kabupaten setempat. Dari anggaran tersebut telah terakomodir juga dana pemulihan ekonomi bagi 12.000 masyarakat miskin dan 1.000 kakak terindikasi ODP dan PDP sebesar 13 miliar 800 juta rupiah. Alokasi anggaran ini sesuai arahan Gubernur NTT Victor Laiskodat. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Tim anggaran pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan bersama Badan Anggaran DPRD Kabupaten Timur Tengah Selatan sepakat mengalokasikan anggaran sebesar 33 miliar 500 juta rupiah bagi upaya penanggulangan wabah COVID-19 di wilayah kabupaten setempat. Dari anggaran tersebut telah terakomodir juga dana pemulihan ekonomi bagi 12.000 masyarakat miskin sebesar 13 miliar 800 juta rupiah sesuai arahan Gubernur NTT Victor Laiskodat. Hal ini dijelaskan Bupati Epitahun ketika diwawancarai Kabar Limerai di Rumah Jabatan Bupati Senin 6 April 2020. Menurut Bupati Epitahun, tim anggaran pemerintah daerah dan Badan Anggaran DPRD telah sepakat mengalokasikan anggaran penanggulangan wabah COVID-19 sebesar 33 miliar 500 juta rupiah. Besaran anggaran tersebut, kata Bupati Epi, sudah tercover dana sebesar 13 miliar 800 juta rupiah bagi upaya pemulihan ekonomi masyarakat miskin sebagai dampak dari wabah COVID-19. Khusus untuk COVID, semula dianggarkan antara 17,5 sampai 20 miliar. Tapi setelah dibahas dengan semua yang terkait, OPD yang terkait, masuk di Banggar, Forkopimda, maka disepakati kurang lebih 20 M. Dari 20 M itu ada ditambahkan lagi untuk penanganan pada waktu terjadi kegiatan atau terjadi bencana dan juga setelah itu, yaitu ada permintaan dari Pak Gub, kita alokasikan minimal sesuai arahan Pak Gubernur 13 miliar, ada hitung-hitungannya. Nah, jadi dari kondisi ini kita di Pemda ditambahkan 500 juta, jadi Pemda sampai kondisi sampai saat ini yang ditetapkan itu 33,5 miliar. 33,5 miliar itu untuk penanganan antisipasi dan saat kejadian. Saat kejadian setelah pasca itu juga dari dana APBD kita sudah anggarkan untuk paling tidak memberikan mereka pangan atau makanan untuk mereka bisa menyambung hidup. Karena kalau misalnya ODP kan berarti dia diisolasi selama kurang lebih 14 hari. Kurang lebih 14 hari, dan kalau misalnya dia tidak dinyatakan positif, berarti dia dikeluar dari rumah sakit atau keluar dari punya isolasi. Nah, dia keluar dari isolasi, setelah itu diikuti lagi untuk kita memberikan bantuan kepada mereka yang ODP dalam pengawasan itu, karena mereka sudah berkorban untuk dia tidak bekerja. Kalau yang bekerja misalnya pegawai negeri, yang pekerjaan tetap atau pegawai BUMN tidak soal, tetapi bagi yang bekerja serabutan, bagi petani, bagi nelayan, bagi tukang ojek, masyarakat pada umumnya kan tidak ada pekerjaan tetap, sehingga kita sudah anggarkan kurang lebih ada 13 miliar lebih. Tapi perhatian pemerintah terhadap mereka karena mereka ada yang hilang pekerjaan, mereka yang tidak mendapat penghasilan tetap kan sudah dianggarkan. Jadi itu arahan dari Pak Gub dan kita sudah anggarkan. Hal senada dikemukakan Wakil Ketua DPRD TTS Religius Usfunan saat ditemui di ruang kerjanya. Menurut Religius, dari rincian anggaran yang diajukan Pemda TTS, Badan Anggaran DPRD dalam rapat pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah telah menyetujui dan menyepakati alokasi anggaran COVID-19 sebesar 33 miliar 500 juta rupiah. Besaran dana tersebut diperuntukkan bagi 3 kegiatan besar, yakni upaya pencegahan COVID-19, penanganan COVID-19, dan pasca penanganan wabah COVID-19 berupa pemulihan ekonomi masyarakat miskin yang terdampak. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi hasil pertemuan
antara Badan Anggaran dan tim anggaran pemerintah daerah dalam membahas tentang persiapan pengalokasian anggaran untuk penanganan COVID-19 di Kabupaten Timor Tengah Selatan, totalnya sebesar 33 miliar 500 juta rupiah. Dari 33 miliar 500 juta rupiah itu sudah diserahkan dan sudah diserahkan perinciannya oleh pemerintah kepada DPR, dibahas dan telah disetujui oleh DPRD. Item-item besarnya saja yang kita lihat, yang pertama dibagi dalam 3. Yang pertama itu penanganan. Untuk penanganan penyebaran COVID-19 ini, ya di dalamnya untuk pengadaan APD, alat pelindung diri, dan juga untuk operasional lainnya untuk bagaimana tindakan pencegahan oleh dinas kesehatan maupun terutama oleh tim gugus kabupaten dan juga di 32 subgugus di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Yang kedua dibagi untuk penanganan yang juga sementara ditangani nanti oleh posko COVID-19 di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Dan yang ketiga adalah pasca wabah atau penanganan terdampak ekonomi terhadap masyarakat, itu sebesar 13 miliar 800 juta rupiah. Jadi ada 3 item besar, yaitu penanganan, yaitu pencegahan, penanganan, dan penanganan ekonomi terhadap dampak ekonomi dari masyarakat. Itu khusus untuk 13 miliar lebih terperinci kami mau sampaikan bahwa itu penanganannya untuk masyarakat miskin desil 1 dan 2, dan itu di luar penerima PKH. Itu dari DAU, dan yang terima PKH kan sudah diatur oleh pemerintah pusat dengan dia sudah naik sampai Rp200.000 per KK, sedangkan untuk APBD dan untuk penanganan COVID untuk ekonomi itu di luar penerima PKH. Semua yang kita sudah setujui 33 miliar 500 juta ini, DPRD telah mendapatkan seluruh rincian dari pemerintah daerah tentang penggunaannya. Untuk itu nanti bisa data itu dipakai oleh DPRD dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap anggaran yang telah disetujui. Yang kedua, kita DPRD secara lembaga tentunya berharap kepada tim gugus untuk dana ini bisa dipergunakan sebaik-baiknya, benar-benar untuk kepentingan pelayanan pencegahan atau memutus mata rantai COVID-19 di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Jadi semua yang menjadi kebutuhan untuk penanganan COVID ini, ya puji Tuhan kalau nanti waktu lebih cepat, ya dana ini artinya dia selesai lebih cepat, lebih baik. Bisa saja dana ini terpakai habis, bisa juga tidak. Tetapi jika nanti Tuhan masih mengizinkan untuk ini dia terjadi, maka tentunya 33 miliar itu pasti nanti ke depan kita harus tambah. Sehingga kita harap bahwa ini diefektifkan. Diefektifkan bukan berarti diefektifkan untuk menghabiskan, tetapi diefektifkan berdasarkan rincian penggunaan yang benar-benar itu menjadi kebutuhan penanganan COVID-19 di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Sementara Kepala Bapeda Kabupaten Timor Tengah Selatan Gede Wita Dharma melalui Sekretaris Bapeda Timor Tengah Selatan Yohanes Benu yang dikonfirmasi terkait kucuran anggaran yang diperuntukkan bagi penanganan pasca wabah COVID-19 bagi masyarakat miskin terdampak di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan menjelaskan, Pemda Timor Tengah Selatan telah mengambil langkah penanggulangan warga miskin dan rentan miskin pasca wabah COVID-19 dengan kucuran anggaran sebesar 13 miliar 800 juta rupiah. Teknis implementasinya, kata Yohanes Benu, rumah tangga miskin dan rentan miskin diberikan bantuan uang tunai sebesar Rp150.000 per bulan selama 6 bulan. Dari data yang ada di Desil 1 dan Desil 2, terdapat 10.000 rumah tangga miskin, sedangkan Desil 3 dan Desil 4 terdapat 2.000 rumah tangga miskin. Sehingga total rumah tangga miskin yang mendapat kucuran dana tersebut sebanyak 12.000 kepala keluarga. Selain jumlah rumah tangga miskin tersebut, kepala keluarga yang terindikasi ODP dan PDP turut menerima bantuan dana tersebut.
dan taksasi jumlah ODP dan PDP penerima bantuan dana tersebut sebanyak 1.000 kepala keluarga. Baik, dalam rangka pemulihan ekonomi rumah tangga miskin dan rentan miskin akibat dampak dari COVID-19, maka pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan mengalokasikan anggaran pendapatan belanja daerah APBD untuk tahun 2020 sebesar 13.800 juta rupiah. 13.800 juta rupiah ini diperuntukkan untuk bantuan tunai kepada rumah tangga miskin yang tersebar di desil 1 dan 2 sebanyak 10.000 rumah tangga. Sementara untuk desil 3 dan 4 sebanyak 2.000 rumah tangga. Jadi totalnya ada 12.000 rumah tangga atau kakak miskin ditambah 1.000 rumah tangga atau kakak yang terindikasi ODP maupun PDP. Itu akan memperoleh bantuan tunai dari pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan. Adapun desil 1 dan desil 2 itu jumlah kakak miskinnya itu sesuai dengan data terpadu dari TNP 2K itu berjumlah 10.000 kakak. Sementara untuk desil 3 dan 4 2.000 kakak. Jumlah bantuan yang akan diberikan oleh pemerintah daerah untuk 6 bulan itu untuk setiap kakak dialokasikan atau diberikan bantuan 150.000 per kakak miskin sepanjang 6 bulan. Untuk bantuan yang akan diberikan ini akan dalam bentuk tunai, dan untuk teknis pelaksanaannya kita akan sudah berkoordinasi dengan Dinas Sosial, dan yang akan melaksanakan ini adalah Dinas Sosial. Dinas Sosial. Kapan mulai anggaran ini terhitung dibagikan ke warga miskin? Ya, terima kasih. Setelah anggaran ini disetujui dan ditetapkan dengan peraturan Bupati, maka diharapkan dalam waktu dekat ini, katakanlah dalam minggu depan, dana ini sudah bisa dibagikan kepada masyarakat yang terkena. Jadi ini akan diberikan setiap bulan kepada warga masyarakat, setiap bulan selama 6 bulan. Jadi sampai dengan bulan Oktober 2020. Polcelere Kabar Limorai mewartakan.